Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Prastio, guru di SMK Negeri 2 Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, mengajar mata pelajaran matematika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 2018 00 119 114. Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni, melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi program linear. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai, kita cek dulu persiapan kalian. Sudah bawa buku matematika? Sudah. Ya. Kemudian cek di sekitar mungkin ada sampah, ada kotoran. Nah, dicek dulu, kalau ada dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian yang bajunya masih belum rapi dirapikan, terutama yang laki-laki. Abdurrahman, nah coba dirapikan. Ya, bagus, sudah rapi semua. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran matematika. Baik, kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai nanti tidak ada halangan apapun. Mas Daniel, silakan dipimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Daniel sudah dipimpin berdoa. Berikutnya Pak Wi cek dulu kehadiran hari ini. Yang pertama Abdurrahman. Hadir. Anang Wahyudi. Audrinaya. Aura Firna. Cynthia Ayu. Baik, terima kasih sudah hadir semua. Berikutnya kita review dulu materi sebelumnya ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Membuat model matematika. Ya, membuat model matematika. Kemudian setelah membuat model, menggambar grafik penyelesaiannya. Nah, perhatikan contoh soal di depan ini. Nah, ini soal yang kemarin ya, tentang membuat model matematika. Jadi kalau ada ilustrasi seperti ini, sebuah industri mebel memproduksi meja dan kursi dengan kombinasi bahan kayu dan besi. Nah, kalau seperti ini, bisa enggak kalian membuat model matematikanya? Nah, bisa ya. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Angkat tangan. Oke, baik. Pak Wi pilih salah satu, nanti dituliskan di depan ya. Cynthia, bisa? Dituliskan. Kemudian persamaannya
tandanya 4x ya, kurang dari 100. Sudah? Nah, ini tadi membuat model, Cynthia menggambar tabel dulu. Kenapa gambar tabel dulu ini? Karena untuk memudahkan dalam penjelasannya, Pak. Ya, jadi biar lebih mudah dibuat tabel dulu ya. Oke, terima kasih Cynthia. Yang lainnya berikutnya perhatikan jawaban dari Cynthia. Ini sudah benar ya. Jadi jawabannya 4x plus 2y, tanda apa itu? Ya, kurang dari sama dengan 100. Kemudian persamaan kedua juga sama, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Kenapa pakai kurang dari sama dengan? Ya, jadi ada bahan, ada persediaan. Bahan tidak boleh lebih dari persediaan. Tidak boleh lebih itu disimbolkan dengan kurang dari sama dengan. Berikutnya, setelah dibuat model, ini kita akan menggambar grafiknya. Perhatikan di slide ini. Jadi kalau model tadi, persamaan tadi, pertidaksamaannya kita gambar grafiknya, maka nanti ada dua pertidaksamaan. Yang ini, yang pertama 2x plus y kurang dari 50, berarti x-nya ada di 25, y-nya ada di 50. Kemudian persamaan kedua, kalau kita gambar, x-nya ada di 50, y-nya di 50 juga. Nah, daerahnya sekarang dari dua pertidaksamaan ini, daerah penyelesaiannya di sebelah mana? Di kiri atau di kanan? Ya, di kirinya persamaan kedua. Jadi pertidaksamaan ini ketika digambar grafiknya, nanti hasilnya seperti yang tampak pada slide tersebut. Bisa dipahami? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dari program linear dua variabel. Nah, mengapa kita harus belajar program linear? Coba perhatikan di sini ada beberapa data. Yang pertama, kalian tahu ya, mayoritas lulusan SMK itu kalau lulus kemana? Bekerja atau wirausaha. Nah, kalau kita bicara usaha, prinsip dasar usaha itu kita dengan modal sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk minimum atau maksimum yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau dalam sebuah usaha kita mengeluarkan modal atau biaya, modal itu harus maksimum atau minimum? Minimum. Ya, minimum ya. Kalau keuntungan? Maksimum. Ya, maksimum. Jadi dengan modal yang minimum, nanti kita harapannya mendapat keuntungan maksimum. Nah, berikut ini ada contoh permasalahan. Coba kalian perhatikan. Jadi ada sebuah industri furniture akan mengirim 1.200 kursi dan 400 meja kepada pelanggannya. Nah, untuk keperluan tersebut akan digunakan truk dan pickup. Sebuah truk dapat mengangkut 30 kursi dan 20 meja, sedangkan pickup dapat mengangkut 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewa sebuah truk adalah 300.000, sedangkan ongkos sewa sebuah pickup 200.000. Nah, dari keterangan ini yang ditanyakan, dapatkah kamu menghitung jumlah truk dan pickup yang digunakan agar industri dapat mengeluarkan biaya paling rendah atau minimum? Nah, ini contoh permasalahan program linear. Untuk menjawab ini, langkah pertama, kamu harus membuat model matematikanya dulu. Ya, membuat pertidaksamaan linearnya. Nah, nanti diperlukan mana yang disimbolkan X, mana yang jadi Y.
Kalau lihat contoh ini, X-nya apa nanti? Yang truk. Ya, banyaknya truk. Sedangkan Y-nya adalah banyaknya pickup. Nah, jadi kita ketahui X dan Y-nya, nanti kita buat model matematikanya. Seperti itu ya. Nah, permasalahan ini nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Ini sudah duduk dengan kelompoknya? Nah, nanti berikut ini ada LKPD tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi nanti ini kalian langsung mengisinya di dalam LKPD. Ini untuk kelompok 1, 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 4? Nah, silakan dipelajari dulu. Coba sambil dilihat LKPD-nya. Pak jelaskan cara pengerjaannya ya. Nah, yang pertama di depan itu halaman pertama adalah identitas kelompok. Nanti tolong diisikan nama anggota kelompoknya. Ya. Di halaman berikutnya ada permasalahan. Nanti permasalahan yang tadi salah satunya ya. Itu silakan diamati lagi. Kemudian dibaca petunjuknya. Ya, jadi ada petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di halaman yang terakhir, nah itu adalah hasil kerja kalian atau hasil diskusi dengan kelompoknya. Nanti silakan dituliskan di sana. Ya, kayak kalau yang mengerjakan semuanya, tapi yang menuliskan nanti salah satu saja, yang dikumpulkan satu set saja ini. Jadi yang pertama, ya tugasnya adalah mengamati permasalahan, kemudian membuat model matematikanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menggambar apa coba? Menggambar grafik. Ya. Kemudian yang ketiga, menuliskan koordinat titik pojok. Ya. Yang keempat nanti menghitung biaya maksimum minimumnya. Nah, dan yang kelima kesimpulannya. Oke, sebelum mengerjakan, coba untuk memudahkan menggambar grafik dan titik uji, Pak Wi punya video yang bisa kalian lihat, yaitu mengerjakan program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Coba perhatikan. Jadi untuk gambar grafik kita tidak perlu gambar manual, kalian bisa menggunakan GeoGebra. Tinggal memasukkan pertidaksamaan ke aplikasi ini, nanti langsung gambarnya akan muncul dan langsung ketemu daerah penyelesaiannya. Oke, link video nanti Pak share di grup. Silakan bisa dipelajari lagi bersama dengan kelompoknya. Seperti itu, silakan dikerjakan bersama kelompoknya dan didiskusikan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Wahyu.
Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sudah semua ya. Berikutnya silakan nanti dipresentasikan di depan hasil pekerjaannya. Pak Ayu pilih salah satu kelompok 1, silakan dipresentasikan di depan. Kelompok lainnya silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjabarkan soal LKBD program linier. Pertama-tama perkenalkan, saya Alvina Frianka sebagai moderator, Aura Firna sebagai notulen 1, Cynthia Ayu sebagai notulen 2, Juan Adityo sebagai penjelas 1, Dapa Yoga sebagai penjelas 2. Baik, soal nomor pertama akan dijelaskan oleh Dapa Yoga. Oke, soal nomor 1 yaitu menuliskan model matematika dari permasalahannya. Si kendala 3x plus 4y lebih dari sama dengan 120, 2x plus y lebih dari sama dengan 40. Fungsi objektif sama dengan 300 x plus 200 itu y. Yang kedua yaitu menuliskan koordinat titik pojok, dijelaskan oleh Aura. A 0,30, yang B 20,0, yang C 8,24. Dan yang terakhir biaya maksimum dan minimum akan dijelaskan oleh Juan. Sekian dari kami, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Saya. Ya, Daniel. Koordinat 8.24 bagaimana perhitungannya? Kami mengerjakannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ada yang bertanya lagi? Ya, jadi itu ya Mas Daniel. Jadi C824 itu bisa langsung ketemu kalau kamu pakai GeoGebra. Ya, jadi ketika dimasukkan modelnya langsung akan dapat titik-titiknya. Seperti itu ya. Ya, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, setelah diskusi kelompok, nah berikutnya kita kerjakan tes individu ini ya. Nah, jadi tolong dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Oke, ayo bagikan soal. Ada 2 soal, nanti bisa langsung diisi di lembarannya.
Kerjakan. Kurang 1. Sudah dapat semua? Ya. Nah, silakan dikerjakan, jangan lupa identitas, nama, dan kelas. Ada yang sudah selesai? Ada ya. Oke. Sudah selesai semua? Ya, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya, dicek lagi nama dan kelasnya ya. Oke. Bisa dikumpulkan, silakan. Sudah semua? Ada yang belum dikumpulkan? Sudah. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran. Berikutnya kita ambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yaitu bahwa langkah untuk menyelesaikan program linear, yang pertama kita harus membuat model matematika. Setelah itu kita gambar grafik penyelesaiannya. Nah, untuk menggambar grafik ternyata tidak harus digambar manual. Kita bisa memanfaatkan sebuah aplikasi yaitu GeoGebra. Ya, dengan aplikasi ini kita bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, sedangkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita gunakan uji titik pojok. Ya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Berikutnya Pak Wi barusan share Google Form di grup WA, silakan dicek. Ya. Nah, di situ ada refleksi pembelajaran. Nah, silakan diisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Nanti sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Semuanya ya, silakan dicek kemudian diisi refleksinya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Cukup ya? Oke. Berikutnya Mas Daniel silakan dipimpin berdoa sebelum kita akhiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Wi akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.